Benar-benar tidak pernah ada yang menyangka sebelumnya, bahwa akhirnya kini jalur bis antar kota antar provinsi Jakarta-Jogja dan sebaliknya, akan banyak diserbu bis tingkat mewah. Beberapa operator bis akap pada trayek ini, sekarang banyak menawarkan kemewahan dan kenyamanan, bagi para pengguna moda transportasi bis. Hal ini terjadi bukanlah tanpa alasan, jalur bis akap Jakarta-Jogja dan sebaliknya, memang pada saat ini dikenal memiliki penumpang dengan karakteristik yang cukup berbeda dan unik. Didominasi oleh para pendatang dari sekitar kawasan ibu kota Jakarta sebagai wisatawan, para pengguna moda transportasi bis pada jalur ini, lebih mengedepankan moda transportasi yang menawarkan pelayanan dan kenyamanan. Semakin banyaknya operator bis akap yang menerjunkan armada tingkat pada trayek Jakarta-Jogja, layak kiranya jika pada trayek ini, bisa disebut sebagai salah satu trayek bis akap, dengan operator bis tingkat terbanyak di Indonesia. Bahkan pada saat ini, perusahaan otobis Rosalia Indah, menerjunkan 3 armada bis tingkat dalam satu hari, pada trayek Jogja. Walaupun jumlah operator bis akap Jakarta-Jogja pada saat ini sudah cukup banyak, namun segmentasi penumpang bis pada trayek ini, masih banyak yang belum digarap secara maksimal. Menerjunkan armada bisnya melalui jalur Magelang-Bawen, strategi Rosalia Indah menyasar kantong penumpang pada sepanjang jalur ini ternyata membuahkan hasil yang sangat positif. Pada sepanjang jalur Jogja-Magelang-Bawen, terdapat banyak sekali kantong penumpang bis antar kota antar provinsi, menuju ke kawasan Jabodetabek dan sekitarnya. Hal inilah yang kemudian dimaksimalkan dengan sangat baik, oleh perusahaan otobis Rosalia Indah, dengan menembak pangsa pasar kelas menengah atas, dengan menerjunkan armada bis tingkatnya. 3 armada bis tingkat mewah milik Rosalia Indah, dengan tujuan akhir Bogor, Ciputat, dan tujuan Merak, pada setiap harinya selalu dipenuhi para penumpang. Jangankan untuk hari libur dan akhir pekan, pada hari biasa saja, ketiga bis tingkat ini tidak menyisakan kursi kosong satupun. Pihak manajemen perusahaan otobis Rosalia Indah, memang sudah melihat potensi penumpang kelas premium pada jalur ini, sehingga tidak ragu untuk menerjunkan armada bis tingkat mewahnya. Sempat diragukan oleh banyak pihak pada awalnya, namun kini terbukti, bahwa strategi Rosalia Indah dalam menyasar pangsa pasar penumpang bis di trayek Jogja-Jakarta melalui Magelang dan Bawen, sudah mulai menunjukkan hasil yang positif. Pergeseran perilaku penumpang moda transportasi bis pada trayek ini, ternyata terprediksi dengan sangat tepat oleh pihak manajemen Rosalia Indah, sehingga bisa memberikan pelayanan yang memang sangat diinginkan, oleh para penumpang bis pada jalur ini. Bis tingkat mewah dan nyaman, yang sebelumnya belum banyak melayani trayek Jakarta-Jogja, akhirnya kini menjadi pangsa pasar yang digarap dengan serius oleh perusahaan otobis yang bermarkas di Palur, Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya pada jalur bis akap Jakarta-Jogja melalui Magelang dan Bawen, sudah dilayani oleh beberapa perusahaan otobis. Namun kini semakin banyak perusahaan otobis, yang mencoba masuk ke jalur bis akap jalur Bawen dan Magelang. Hal ini dikarenakan memang pada jalur ini, masih ada potensi pangsa pasar penumpang moda transportasi bis yang cukup besar, dan belum tergali secara maksimal. Sebagai contohnya, adalah penyedia operator bis kelas premium, untuk memenuhi pangsa pasar kelas menengah atas pada jalur ini, di mana sebelumnya jumlahnya sangat terbatas. Potensi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan otobis Rosalia Indah, dengan menerjunkan bis tingkat mewahnya pada jalur ini. Bahkan untuk bulan Desember, ketersediaan tiket pada akhir pekan hingga libur akhir tahun sudah penuh, tanpa menyisakan bangku kosong satupun. Hal ini merupakan suatu hal yang cukup luar biasa. Berikut ini, 5 strategi brilian dari perusahaan otobis Rosalia Indah, dalam memaksimalkan pelayanan penumpang bis akap pada trayek Jakarta-Jogja pada saat ini. Nomor 5, kemudahan reservasi tiket. Tiket bis Rosalia Indah, bisa didapatkan oleh para penumpang dengan sangat mudah. Para agen terpercaya sangat mudah dihubungi, untuk mendapatkan tiket. Cukup dengan mengirim pesan WhatsApp, dan melakukan pembayaran melalui transfer, tiket sudah bisa didapatkan. Rosalia Indah juga memiliki website penjualan tiket secara online, di mana para penumpang bisa melakukan pemesanan, dan memilih kursi yang diinginkan, lalu melakukan pembayaran secara mandiri. Nomor 4, keramahan kru kepada penumpang.
Hal ini memang sudah menjadi suatu standar pelayanan, yang biasa dilakukan di semua perusahaan otobis. Namun dengan pelatihan yang berkala bagi para kru Rosalia Indah, dapat dipastikan standar kualitas pelayanan dan keramahan dari para kru Rosalia Indah bisa selalu terjaga. Nomor 3, kualitas servis makan. Walaupun tidak dapat dikatakan spesial, namun Rosalia Indah selalu berusaha memberikan kualitas pelayanan yang cukup baik bagi para penumpangnya. Hal ini terlihat dengan pelayanan servis makan bagi para penumpang dari bis Rosalia Indah. Sebelum melanjutkan, mari sobat bantu channel ini untuk berkembang dengan menekan tombol like lalu subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Dengan semakin berkembangnya channel ini akan bisa membantu memberikan informasi-informasi terkini dari dunia transportasi di Indonesia. Nomor 2, ketepatan waktu tempuh. Bis Rosalia Indah sudah terkenal dapat diandalkan untuk selalu dapat mengantarkan para penumpangnya dengan tepat waktu sampai di tujuan. Bis-bis Rosalia Indah memang bis yang mengkhususkan diri dalam angkutan penumpang, sehingga tidak banyak keluar masuk tol untuk pengiriman paket seperti perusahaan otobis lainnya. Nomor 1, harga tiket terjangkau. Sudah bukan suatu rahasia lagi, jika perusahaan otobis Rosalia Indah terkenal dengan harga tiketnya yang cukup terjangkau dan kompetitif bagi para penumpangnya. Strategi manajemen Rosalia Indah dengan menjual tiket pada harga yang cukup terjangkau, kini telah terbukti menjadikan Rosalia Indah sebagai perusahaan otobis yang paling diminati pada trayek ini. Bagaimana pendapat sobat traveler dengan strategi dari perusahaan otobis Rosalia Indah ini?